Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzal Ganiuda dari kelas 11 MIPA 3. Ingin praktek tugas biologi tentang sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi CNF itu ada cerebellum, brainstem, spinal column. Terus ada bagian sini ada brachial plexus, nervus, mesulocutaneous, radial, median, ulnar. Terus ada bagian sini ada pudendal nerve, dan juga ada bagian sini ada cranial nerve sama vagus. Nah, ada lagi thoracoabdominal nerve, itu ada terdiri dari 6. Yang satu ada intercostal, subscal, iliopoipogastric, ilioinguinal, lateral cutaneous, of neck, genitofemoral. Terus ada juga lumbar plexus cervix, itu ada 4. Yang satu ada obturator femoral, muscular branches of femoral, subhenous. Ada juga yang terakhir sacral plexus nervus. Satu ada sciatic, tibial, pulmon, peroneal, peroneal, superficial peroneal, sural. Ada juga sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi berbeda dengan sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi tersusun dari semua saraf yang bercabang dari otak dan sistem tulang belakang ke seluruh bagian tubuh manusia. Fungsi sistem saraf tepi ini memungkinkan sistem saraf pusat untuk berkomunikasi dengan bagian-bagian tubuh kamu. Sistem saraf tepi bekerja secara 2 arah, melalui saraf sensorik dan saraf motorik. Berikut penjelasannya. Yang kedua, sistem saraf sensorik. Sistem saraf sensorik atau eferen adalah saraf yang menerima rangsangan dari lingkungan sekitar yang bertugas untuk meneruskan informasi rangsangan yang didapatkan kepada otak. Informasi atau rangsangan tersebut berupa visual, rasa, atau aroma. Inilah mengapa saraf sensorik banyak ditemukan di indera penciuman dan indera perasa, seperti hidung dan lidah. Lalu ada lagi sistem saraf motorik. Sistem saraf motorik atau eferen adalah saraf yang menerima perintah dari otak dan sumsum tulang belakang, serta mengantarkan perintah tersebut ke organ tubuh manusia lainnya. Saraf motorik ini dibedakan lagi menjadi saraf somatik dan saraf otonom. Ada lagi ini namanya saraf somatik. Saraf somatik bekerja secara sadar, seperti ketika kamu menggerakkan tangan untuk menjodorkan makanan atau mengambil tisu untuk mengelap keringat. Makanya saraf somatik ini biasanya ditemukan di otot rangka. Jadi bisa memerintah otot-otot tersebut untuk berkontraksi dan kamu pun bisa bergerak sesuai keinginan kamu. Lalu ada saraf otonom. Sebaliknya, saraf otonom bekerja secara tidak sadar. Saraf inilah yang mengontrol kontraksi paru-paru kamu agar tetap bernapas setiap saat. Saraf otonom juga bertugas mengontrol sistem pencernaan kamu agar dapat mengolah makanan yang masuk. Maka dari itu, saraf otonom ini banyak ditemukan pada otot polos, seperti pada organ pencernaan, organ jantung, dan kelenjar. Ada lagi saraf simpatis. Saraf simpatis adalah saraf yang mengendalikan respon tubuh kita pada saat kita berada dalam keadaan bahaya atau yang biasa disebut keadaan fight or flight. Misalnya saat ada anjing yang mendadak muncul di dekat kamu, maka
saraf simpatis akan mendorong kamu untuk bereaksi, entah bersiaga untuk melawan anjing tersebut, fight, atau lari menjauh dari anjing tersebut, atau flight. Ada juga saraf parasimpatis. Saraf simpatis ini adalah saraf yang berfungsi untuk mengendalikan organ-organ tubuh manusia saat dalam fase istirahat. Karena fungsi saraf simpatis dan parasimpatis ini berbeda, lokasi pangkal sarafnya juga berbeda. Saraf simpatis berpangkal di sumsum tulang belakang atau medula spinalis di daerah dada sampai di pinggang. Sementara saraf parasimpatis berpangkal di medula oblongata yang lebih dekat dengan otak. Gambar sistem saraf sadar somatis sebagai berikut. Ada juga sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi menghubungkan antara sistem saraf pusat dengan organ tubuh. Termasuk ke dalam sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah semua serabut saraf yang keluar dari sistem saraf pusat hingga organ efektor dan kumpulan neuron yang membentuk ganglion. Pada sistem saraf tepi terdiri atas 12 pasang serabut saraf otak dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang. Kemudian perubahan pupil dan mengerutkan serta melebarkan pembuluh darah. Pada susunan para saraf tidak sadar dibedakan jadi dua, yakni satu saraf simpatis dan saraf parasimpatis yang tadi sudah saya jelaskan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.